Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kuliah semester pendek farmakognosi 2, jadi di sini untuk materinya ya nanti kalian pelajari dan kalian nonton dia di YouTube ya, dan tolong di absen. Untuk absensi kamunya harus komen di link YouTube yang saya berikan ya. Jadi untuk perkuliahan farmakognosi 2 di sini tentunya sama seperti yang telah kita pelajari yang seperti tahun-tahun yang lalu ya. Jadi untuk silabus, nah tentunya di sini ya yang pendahuluan, terus alkaloid, penggolongan alkaloid, yang ini yang kita bahas untuk hari ini ya, flavonoid ya, minyak atsiri, cara pembuatan minyak atsiri, terus resin, kemudian barulah kita masuk ke ekstraksi. Ini proses-proses dalam melakukan bagaimana cara penyariannya, jangan cara ekstraksi ya, terus itu dengan cara destilasi, kromatografi, terus isolasi ya, perkolasi, sokletasi, dan analisa obat tradisional ya, baru nanti ujian. Nah untuk literatur ya seperti biasa ini saya menggunakan Materia Medico Indonesia, ekstrak farmakope Indonesia, cara pembuatan simplisia sedan galenik, ada analisis obat tradisional ya, farmakope herbal Indonesia. Nah ini ada saya menerbitkan buku sebetulnya farmakognosi 2 ya tahun 2013 ya, jadi ini dalam bentuk fotokopian ya. Terus itu ada lagi yang untuk ilmu obat alam, jadi farmakognosi jilid 1 ya. Terus yang ini penerbitnya adalah Swadaya, penebar Swadaya Jogja. Terus selanjutnya Michael Heinrich, ini farmakognosi dan fitoterapi, penerbitnya EGC Jakarta ya. Nah terus ada lagi Sugiharjo di sini ya, Trace ya, Taylor, Farah, Brady ya. Jadi ini yang banyak yang saya ambil ya. Jadi Taylor, Farrow, Brady, terus Wagner 1980, ini farmaseutis biologi ya. Jadi itu untuk mengenai literatur yang saya berikan. Nah untuk sistem penilaiannya bagaimana? Nah tentunya nanti kehadiran semua mahasiswa harus komen di link YouTube bahwa saya sudah menonton, hadir, dan tolong kasih nomor induk mahasiswa ya, NIM-nya. Jadi kehadiran dinilai 10%, tugas 30%, dan ujian 60% ya. Nah ini untuk penilaian nilai kumulatif yang ditetapkan oleh estetif. Kalau Anda mendapatkan nilai A itu 80 sampai 100, B 67 sampai 79,9, C 57 sampai 66,9 ya. Yang D ini 47 sampai 56,9 ya. Yang E tentunya ini di bawah 46,9. Jadi diusahakan nilainya 47 ke atas ya. Jangan, kalau bisa sih kalau namanya ngulang ya lebih bagus nilainya C minimal ya, jangan sampai D ya. Jadi itu untuk materi perkuliahan farmakognosi 2 ya, tentu sama literatur dan begitu juga sistem penilaian yang saya berikan. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ke alkaloid ya. Jadi alkaloid tentunya ini adalah senyawa aktif yang berasal dari metabolisme sekunder ya. Jadi metabolisme sekunder ini tentunya yang kita ketahui berasal dari tanaman, di sini berasal dari golongan karbohidrat ya. Nah, tentunya di sini alkaloid ini adanya hubungan biosintesis di dalam metabolisme di dalam tanaman. Tentunya kalau untuk di daun
terjadinya pada siang hari. Jadi pada siang hari, pada saat memasak makanan, ya, tanaman itu mengeluarkan zat aktif atau zat metabolit atau hasil dari metabolisme dari dalam tanaman. Sekarang kita lihat, ya. Di dalam alkaloid, tentunya di sini yang paling banyak menghasilkan itu adalah berasal dari bakteri, ada yang berasal dari jamur, ada dari tumbuh-tumbuhan dan juga dari hewan. Ya. Nah, di sini sifatnya bagaimana? Nah, sifat dari alkaloid ini rasanya pahit, ya, getir, ya. Nah, ini getir di lidah ini, ya, disebabkan oleh adanya alkaloid, ya. Pahit, getir atau kelat, ya, disebut dengan kelat. Yang pertama sekali penemu dari alkaloid ini adalah Carl Friedrich Wilhelm Messner. Ini berasal dari Jerman. Dia adalah sebagai seorang apoteker, ya. Nah, dialah yang pertama sekali menemukan morfin, strychnin, dan solanin. Jadi untuk alkaloid ini ada banyak 10.000 senyawa, ya, yang dari Carl Friedrich ini ada 10.000 senyawa dengan struktur yang beragam. Jadi sehingga sekarang tidak ada batasan yang jelas. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang mengandung alkaloid, ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi alkaloid itu tadi selain rasanya pahit dan getir, dia bersifat basa. Ya, jadi dia bukan bersifat asam. Jadi dia bersifat basa. Di sini berasal dari tumbuhan dan hewan, umumnya memiliki cincin heterosiklik. Jadi cincin heterosiklik itu yang bagaimana? Tentunya di sini dia memiliki nitrogen, ya. Jadi dia memiliki nitrogen, ya. Nanti kita lihat di mananya dia memiliki nitrogen, ya. Jadi karena dia memiliki nitrogen, senyawa yang memiliki nitrogen pasti dia bersifat basa. Jadi diklasifikasikan ada yang golongan piridin, ada piperidin, ya. Jadi tergantung dari struktur kimianya dan aktivitas biologis. Nah, di sini biasanya untuk alkaloid, ya, sifatnya itu amorfus atau amorf. Jadi dia berbentuknya tidak beraturan, disebut dengan amorfus. Ya, ini contohnya ini adalah dari alkaloid sepalin dan psikotrin, ya. Nah, sebagian besar juga di sini ada di jamur, ini jamur ergot, ya. Jadi jamur ergot ini, ya, dia adalah sebagai penghasil dari ergotamin. Ergotamin yang berguna sebagai untuk obat migrain, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang yang berasal dari hewan ada, ya, ada musdir atau muscopiridin, ini zat aktifnya. Ada juga yang dihasilkan dari bakteri, ya, Peruginosa. Jadi ini peruginosin menghasilnya. Jadi dia adalah produk sintetis. Sekarang kita lihat pengertian dari alkaloid. Alkaloid itu adalah metabolit sekunder yang berasal dari asam amino, ya. Asam amino atau dari metabolit primer. Asam amino ini berasal dari mana? Tentunya berasal dari karbohidrat, ya. Yang dipelajari di farmakognosi 1 kita sudah mempelajari bagan metabolisme sekunder di dalam tanaman, bagaimana di dalam tanaman itu menghasilkan zat aktif yang berasal dari metabolisme sekunder. Nah, di sini kita lihat berbagai macam penghasil di dalam metabolit primer, ada arnitin, lisin, fenilalanin, triptofan, ya, asam aspartan dan histidin. Jadi di biosintesis, ya, dari metabolit primer ini tentunya bisa menghasilkan asam amino. Nah, asam amino inilah, ya, terdekarboksilasi membentuk menjadi alkaloid indol. Nah, jadi pengertian dari alkaloid adalah
metabolit sekunder yang berasal dari asam amino. Nah, sekarang kita lihat struktur kimianya. Tadi bahwa di dalam alkaloid adalah penyusun utamanya dia adalah cincin heterosiklik. Ya, nah ini cincin heterosiklik yang memiliki gugus nitrogen. Ya, makanya dia bersifat basa. Ya, jadi dia ciri-ciri utamanya adalah memiliki cincin heterosiklik. Ya. Nah, sekarang kita lihat sumber utamanya di sini adalah berasal ya dari penghasil Liliaceae, Amaryllidaceae, Asteraceae. Ya, ada lagi berasal dari Papaver, Leguminosae, Rutaceae, Solanaceae, dan Rubiaceae. Jadi sumber utama biasanya terdapat di dalam tumbuhan Angiosperma, Gymnosperma, ya. Jadi di sini sumber utamanya ya penghasilnya. Sekarang kita lihat kalau dari hewan tadi Muscopiridin ya, dari musdir ya, ada juga yang berasal dari insekta dan hewan laut. Dan ada juga berasal dari tumbuhan rendah, ini jamur ya, ada prosianin. Terus ada juga ergot, jamur ergot ya. Terus ada juga fungus ya, fungi ya. Fungi Lycopodin ya, ada berasal dari Lycopodium. Nah, ini ya sumber-sumber utama. Selain dari tumbuhan, hewan, ada juga tumbuhan tingkat rendah atau berasal dari jamur. Nah, sifat selainnya tadi sudah kita ketahui, dia pertama rasanya pahit, getar di lidah, terus itu memiliki gugus nitrogen dan cincin heterosiklik dan bersifat basa, dan juga sifat fisiknya di sini adalah dia berbentuk kristal ya. Jadi biasanya alkaloid itu berbentuk kristal. Jadi kristal ini ya ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna. Ada yang berwarna contohnya berberin. Ada yang betain itu warnanya merah. Jadi sekarang kita lihat di sini ya bahwa kristal-kristal ini ada yang berwarna dan tidak berwarna. Dan begitu juga dia memiliki atom karbon kiral. Jadi sekarang kita lihat. Jadi dia ada LeVo ya. Jadi kalau LeVo itu dia berlawanan arah jarum jam. Jadi dia di sini karbon kiralnya dia bisa termetabolisme ya, membentuk berubah menuju atau ke arah jarum jam. Beda sama dextro ya. Dextro ke kanan searah jarum jam. Nah, contohnya ini adalah ephedrine ya. Nah, karena dia bersifat kristal, tentunya dia bisa membentuk garam. Nah, tentunya di sini dalam perdagangan biasanya dengan cara di kristal ini ya, karena dia berbentuk garam, makanya dia berbentuk kristal di dalam perdagangan. Sekarang kita lihat selanjutnya di sini ya, dia memiliki nitrogen, pasti dia bersifat basa. Dari segi biogenik, ini berasal dari asam amino ornitin ya. Terus reaksinya di sini kita lihat di dalam biosintesis ada reaksi Menick. Di sini adanya aldehid. Jadi ada aldehid dan keton. Nanti kita lihat penggolongannya berdasarkan struktur kimia ya. Jadi bagaimana caranya alkaloid itu terbentuk, tentunya dari asam amino. Di sini dengan reaksi yang berasal dari jalur melalui jalur mevalonat atau asam mevalonat membentuk menjadi alkaloid ya. Nah, distribusi alkaloid kita lihat di sini adalah dia berbentuk garam ya. Ada contohnya itu opium ya. Garam itu adalah kristal ya. Nah, di sini ada yang kombinasi antara gula dan glikosida ya. Karena kenapa? Hasil dari biosintesa di sini asalnya dari karbohidrat membentuk asam amino. Jadi karbohidrat ini bisa membentuk gula dan non gula. Nah, itulah disebut dengan senyawa glikosida. Contohnya ini adalah sonanin
ya. Solanum tuberosum ini adalah kentang, ya. Terus selanjutnya alkaloid dapat terlokalisis, ya, dengan cara reserpin, ada akar rawalvia, kina. Terus juga terdapat di dalam tanaman hyoscyamin. Ada juga yang berasal dari, di sini kita lihat dari nikotin, ya, tembakau, ya. Yang tembakau, jadi daun tembakau itu menghasilkan nikotin. Ada juga yang bisa merubah menjadi tahapan pertumbuhan, jadi sesuai dengan tingkat. Jadi bagaimana caranya kalau dia terbiosintesis, tergantung dari dia bisa biosintesisnya. Jadi nanti penggolongannya juga berdasarkan struktur kimianya, ya, dilihat berdasarkan struktur kimianya. Apakah dia termasuk ke dalam golongan alkaloid piridin, piperidin, ya, alkaloid amin, purin, dan lain sebagainya, ya. Nanti kita bahas penggolongan alkaloid. Fungsi alkaloid kita lihat di sini adalah sebagai pertahanan diri, produk akhir, produk buangan, sumber energi, dan penyimpanan nitrogen. Ya, ini fungsinya di dalam tanaman. Ya, karena rasanya pahit, otomatis serangga atau hewan tidak bisa merusak dari, baik itu dari buah maupun dari daun tersebut, ya. Produk akhir berarti adalah hasil dari metabolisme, berarti metabolit, ya. Terus produk buangan, ya, sama di sini hasil dari biosintesis, terus sebagai sumber energi dan penyimpanan nitrogen. Nah, sekarang secara aktivitas biologis kita lihat golongan-golongan atau senyawa-senyawa trivial dari alkaloid. Ada nikotin, ya. Nikotin ini, ya, bisa menstimulasi saraf otonom. Morfin bersifat analgetik, kodein sebagai analgetik dan obat batuk, atropin untuk obat tetes mata, skopolamin ini adalah bersifat sedatif untuk sebelum operasi atau menjelang operasi, kokain sebagai analgetik, piperin sebagai antividet, ya. Quinin sebagai obat malaria, ini kina. Vincristin obat kanker, ini vincarosia berasal dari tapak darah. Ergotamin ini yang jamur sebagai analgetik pada migrain, ya, untuk penyakit migrain. Dasarpin ini adalah untuk simptomatis disfungsi ereksi, ya. Terus mitraginin ada analgetik dan antitusif. Vinblastin sebagai anti neoplastik dan obat kanker. Jadi vincristin dan vinblastin ini sama, ya, untuk obat kanker. Dan saponin adalah untuk sebagai antibakteri. Jadi saponin itu termasuk ke dalam golongan alkaloid, ya. Nah, bagaimana caranya pemberian nama dalam alkaloid? Tentunya pemberian nama itu bisa diambil dari nama genus, spesies, daerah, dan bisa bersifat dari biologis dan penemu. Kita lihat dari genus. Kalau dari genus kita lihat di sini Atropa belladonna, ya. Itu adalah spesiesnya. Atropa genus, spesies nama genus. Nama spesiesnya adalah belladon. Yang diambil adalah nama genusnya, berarti dia atropin. Kandungan dari Atropa belladonna itu adalah atropin. Dan begitu juga kokain berasal dari erythroxylon coca, ya. Coca ini adalah nama spesies, nama genusnya itu adalah erythroxylon, ya. Jadi erythroxylon coca. Jadi dia yang diambil nama spesies menjadi zat aktifnya itu adalah kokain. Dan begitu juga nama daerah. Di sini diambil adalah ergotamin, ya. Karena ergot, jadi jamurnya ini, ya, berasal dari daerah ergot. Jadi ergot berubah kandungannya merupakan ergotamin. Untuk aktivitas biologis, ya, ini dia bersifat emetik. Jadi zat aktifnya disebut dengan emetin, ya. Nah, kalau penemu peletir ini adalah penemu. Nama alkaloidnya adalah pelletierin. Nanti kita lihat satu persatu, ya, dalam penggolongan spesies-spesies tanaman yang ada di dalam Simplicia. Oke, nah sekarang kita melihat penggolongan dari alkaloid itu yang bagaimana dan apa saja yang digolongkan. Sekarang kita lihat satu persatu.
ya. Nah, berdasarkan struktur kimia tadi ya udah saya singgung. Biasanya alkaloid itu digolongkan berdasarkan struktur kimia, dilihat dari struktur cincin nitrogen satu maupun lebih. Jadi nitrogennya ada satu ataupun lebih. Jadi berdasarkan struktur cincinnya ada golongan piridin, piperidin, golongan tropan, golongan quinolin, isoquinolin, indol, imidazol, steroid, amin, dan purin ya. Nah, ini penggolongan berdasarkan struktur cincin atau inti ya, inti dari alkaloid ya. Inti dari alkaloid itu apa? Memiliki gugus nitrogen itu ya. Cincinnya itu adalah gugus nitrogen. Nah, selanjutnya selain digolongkan berdasarkan struktur kimia atau berdasarkan cincin, nah alkaloid juga bisa dibedakan digolongkan berdasarkan biosintesa. Nah, biosintesa alkaloid berasal dari asam amino. Ini adalah dia bisa digunakan sebagai prekursor. Jadi prekursor di sini adalah bahan pembantu untuk membentuk senyawa alkaloid. Apa saja? Ada fenilalanin, ada tirosin, triptopan, histidin, asam antranilat, lisin, ya, ornitin. Jadi inilah dia berdasarkan biosintesa. Kita lihat satu persatu yang berdasarkan struktur cincin kimia yang memiliki gugus nitrogen. Golongan pertama adalah golongan piridin piperidin. Ini adalah Areca catechu. Jadi Areca catechu ini adalah Areca semen. Ini adalah biji pinang. Jadi biji pinang ini adalah buah biji tunggal dengan selabung tipis. Jadi caranya ya, buah yang sudah matang. Jadi yang sudah matang itu bagaimana? Tentunya di sini buah dari pinang itu sudah berubah dari hijau menjadi warna kuning. Nah, jadi buah yang diambil adalah buah yang sudah matang, kemudian diawetkan dengan cara biji dilepaskan. Jadi bijinya di dalam itu dilepaskan, kemudian direbus dengan air kapur, kemudian dikeringkan. Jadi air kapur ini di sini untuk mencegah terjadinya oksidasi ya. Jadi karena dia gampang sekali teroksidasi, maka untuk mencegah dari oksidasi di dalam simplisia ini tentunya ditambah dengan air kapur. Kemudian kandungan dari Areca catechu atau biji pinang di sini kandungannya adalah turunan arecanidin, ada guvasin dan guvakolin ya. Nah, tentunya di sini kegunaannya adalah tenisida. Ini adalah untuk obat cacing dan juga dia bersifat sebagai stimulan ya, sebagai untuk perangsang. Jadi perangsang sistem saraf ya. Jadi orang makanya ya kita lihat ya, nenek-nenek itu kalau seandainya menggunakan sirih, kenapa dia pakai biji pinang ya? Karena itu bisa menstimulan atau merangsang dari sistem saraf. Makanya dia lebih kuat kan, kalau nggak nyeri dia lemas ya. Sekarang kita lanjutkan ya, masih golongan piridin piperidin. Ada spesies yang berasal dari Lobelia inflata Vol. Jadi ini adalah daun dari Lobelia inflata. Cara pembuatannya sesudah buah melembung pecah ya. Kemudian di sini diambillah ya, buahnya ini diambil yang digunakan tentunya sebagai untuk emetik ya. Jadi emetik di sini nama lain dari yang asalnya kegunaan sebagai emetik adalah India tembakau atau tembakau India. Jadi dia bisa di sini sebagai untuk ekspektoran ya. Jadi ekspektoran itu menghancurkan dari dahak atau mengancarkan dahak, dan juga bersifat bisa mempercepat denyut jantung dan bisa penyempitan pembuluh darah ya. Nah, ini efek sampingnya. Jadi ini tembakau India ya. Kenapa mempercepat denyut jantung ya? Jadi tembakau itu kayak rokok ya, sama.
Kalau orang merokok itu pasti denyut nadinya itu atau denyut jantungnya itu lebih cepat, ya. Nah, jadi ini tembakau India atau Lobelia inflata, ya. Nah, terus selanjutnya kita lihat Punica granatum. Ini adalah delima, yang diambil adalah kulit batang delima, ya. Jadi kandungannya peletiarin tanat, ya. Penemunya ini adalah peletir, ya. Nah, di sini campuran peleterin. Jadi peleterin tanat ini adalah campuran peleterin dan tanin. Fungsinya sebagai astringensia dan anti diare. Jadi astringensia di sini adalah dia bisa menciutkan selaput lendir dalam usus halus, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poison hemlock atau Conium fructus. Ini berasal dari buah masak dari Conium maculatum, ya. Kandungannya konein, ya. Alkaloidnya ada jumlah bervariasi. Buah masak 1,3%, buah hijau 1,6%. Cara penyiapannya, kumpulkan buah hijau, keringkan dan awetkan, ya. Ini adalah poison hemlock. Sekarang kita lanjutkan ke alkaloid. Golongan selanjutnya adalah alkaloid tropan. Ini ada atropin, hyoscyamin dan scopolamin. Jadi atropin asalnya dari Atropa belladonna folium, ya. Ini adalah daun Atropa belladonna. Budidayanya di Inggris, asalnya India dan Amerika, ya. Sekarang kita lihat di sini cara penyiapannya. Dipotong setengah dari tinggi tanaman setelah bunga terbentuk dan dipanen daunnya 2 kali setahun pada musim gugur. Keringkan atau ekstraksi dengan asam encer untuk mendapatkan alkaloid. Nah, ini cara pembuatannya untuk menghasilkan atropin, ya. Kita ketahui atropin ini banyak sekali kegunaannya adalah untuk obat tetes mata. Cara memetik dengan tangan, ya. Daunnya diambil dengan tangan, kemudian dikeringkan pada suhu rendah. Kandungannya alkaloid 0,35%, ada 3/4 L-hyoscyamin dan sisa atropin, ya. Terus alkaloidnya ada apotropin dan belladonnin, ya. Kandungan alkaloidnya rata-rata yang paling banyak itu adalah di daun. Makanya di sini Atropa belladonna diambilnya adalah di daun, yaitu sebesar 0,6% dibandingkan dengan akar, ya. Jadi yang pertama yang paling banyak itu di daun, yang kedua itu adalah di akar, ya. Kandungan dari Atropa belladonna. Kegunaannya adalah antispasmodik, analgetik, parasipatomimetik dan mediatrik, ya. Terus selanjutnya kita lihat hyoscyamin folium. Ini adalah daun hyoscyamin. Asalnya dari Eropa dan Asia Timur, dibudidayakan di Belgia dan Inggris. Daunnya dikumpulkan setelah tanaman berbunga. Jadi yang diambil itu, ya, daun, ya. Jadi tergantung, ya. Kayak kemarin kita juga sudah melihat, ya, bagaimana cara pemanenan. Jadi kayak semacam kayak Orthosipon stamineus. Kita lihat daun kumis kucing, ya. Daun kumis kucing ini juga sama, ya. Dianya ini diambil pada saat tanaman itu berbunga. Kandungan alkaloidnya yang hyoscyamin dan scopolamin ini 0,05% sampai 0,15%. Terus ada lagi stramonium folium, terdiri dari daun, bunga dan putik dari Datura stramonium. Ini aslinya dari Eropa Tengah, ya. Jadi panennya juga sama setelah berbunga, ya. Kandungannya hyoscyamin dan scopolamin, ya. Kegunaannya ini adalah untuk obat asma, ya, dengan cara dihirup dan juga bisa melebarkan pembuluh darah. Sekarang kita lanjutkan kokain atau kokafolium, ya. Di sini berasal dari Erythroxylon coca atau Erythroxylon truxylana. Jadi dia tumbuhan semak-semak 2 meter di Amerika Selatan. Cara panen, dikumpulkan ranting pada musim semi dan gugur. Jadi kandungannya ada egonin, ya, ada higrinin, ada tropin. Egonin itu apa saja? Ada kokain, ada sinamal kokain. Higrinin ada kusogrinin, digolin. Kalau tropin ada tropokokain,
ya. Jadi ini banyak dipakai, yang paling banyak digunakan ya adalah turunan dari egonin, ya, kokain, ya. Jadi gunanya sebagai anestesi lokal, larutan 2-4% secara topikal. Secara internal dia bisa menstimulan otak sehingga menyebabkan adiksi, ya, atau ketagihan. Jadi ini kokain, ya. Jadi berasal dari erythroxylon koka. Kegunaannya sebagai anestesi lokal. Berapa dosisnya? 2-4%, ini secara topikal, ya. Selanjutnya golongan alkaloid quinolin, ya. Di sini berasal dari spesiesnya adalah Cinchona bug, ya, atau Peruvian bug. Ada Cinchona susurubra, ada Cinchona ledgeriana, ada Cinchona calisaya. Jadi ini banyak ada di India dan di Indonesia dibudidayakan. Nah, ini kina, ya. Yang diambil adalah kulit batangnya atau korteksnya yang diambil, ya. Kandungannya itu adalah kinin. Ini biasanya ada yang terdapat di dalam kulit batang kuning, ya. Sinkonidin itu pada kulit batang yang berwarna merah, ya, kulit merah, ya. Jadi warna kulit batangnya ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Alkaloid total ada 18% dalam korteks, asam sinkotanat 2-4%, ya. Jadi alkaloidnya itu di dalam korteks ini paling banyak, ya, makanya diambillah di korteks atau di kulit batang. Jadi kegunaannya kinin di sini kegunaannya sebagai obat malaria. Kinidin juga digunakan sebagai cardiac depression, ya. Jadi untuk dosis yang digunakan hanya 1 gram, nggak boleh kelebihan lebih daripada 1 gram karena bisa terjadi sinkonism, ya. Jadi sinkonism ini adalah telinga berdengung, ya. Cara pembuatannya dengan cara didikan terlebih dahulu sebelum dikeringkan agar tidak teroksidasi. Jadi dididihkan dulu, ya, kulit batangnya, ya, baru dikeringkan. Nah, sekarang golongan alkaloid isoquinolin. Ini ada IPK radix. Ini yang diambil adalah radix itu adalah akar, ya. Jadi radix ini akar. Jadi yang diambil dari Cepalis IPK Quantha dan Cepalis acuminata. Jadi dia pemakaiannya dalam bentuk sirup, bisa sebagai emetik, anti amoeba dan ekspektoran. Cara pengumpulannya bagaimana? Dikumpulkan pada musim kering, dijemur di bawah sinar matahari langsung selama 2 hari. Jadi kandungan emetiknya itu 2/3, Cepalin psikotrinnya 1/3. Di akar 2-2,5%. Ini kegunaannya sebagai fluida ekstrak dan poison antidote kit, ya. Jadi ini alkaloid isoquinolin, ada IPK radik, ada hydrastin radik. Jadi hydrastin radik ini herba, dia berasal dari Amerika, dikumpulkan pada musim gugur, 3-4 tahun baru dipanen, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Kegunaannya sebagai pewarna dan astringen, ya. Jadi kandungannya ada hydrastin, berberin dan kanadin. Ini untuk hydrastin radix. Untuk Sanguinaria rod, ini adalah rimpang dari Sanguinaria canadensis, ya, asalnya dari Amerika Utara. Sifat emetik kuat dan sebagai ekspektoran. Kandungannya sanguinarin, peleterin dan protropin. Nah, curare. Nah, ini adalah kandungannya tubokurarin. Ini asalnya dari Strychnos castaneum, asalnya dari Amazon. Diambil dari ekstrak kasar. Untuk diambilnya adalah kulit dan batangnya. Jadi kulit muda dari tanaman ditambah air kapur, tambah aquades, kemudian dididihkan, disaring di evaporator dengan vakum. Nah, tubokurarin inilah kegunaannya sebagai obat kejang dan juga digunakan sebagai anestesi lokal. Sekarang kita masuk ke opium, ya. Opium berasal dari tanaman spesies Papaver somniferum. Jadi tanaman ini, ya, berwarna putih sampai berwarna merah. Jadi ada juga yang berwarna biru hitam sampai kuning keputihan. Asalnya dari Hindia. Dan penghasil terbanyaknya itu adalah di Turki, ya. Jadi dari Turki. Jadi yang pertama sekali yang menemukan ini adalah Theopratus Discleides. Dia yang mengekstrak opium dengan ekstrak
yang mendapatkan hasil morfin tertular. Jadi penemu morfin adalah Theophrastus discoides dengan cara mengekstrak, ya. Nah, kandungannya apa saja? Di dalam Papaver somniferum, kandungannya itu morfin 4 sampai 21%, kodein 0,8 sampai 2,5%, noskapin atau narkotin ini 4 sampai 8%, papaverin ya 0,5 sampai 2,5%, dan tebain 0,5 sampai 2%. Jadi yang paling banyak itu adalah noskapin dan narkotin, ya. Dan begitu juga morfin, ya. Morfin juga ini paling banyak. Kegunaannya sebagai analgetik, sebagai hipnotik, dan narkotik, ya. Jadi untuk dosisnya itu 60 sampai 70 mg. Jadi caranya bagaimana cara pembuatan opium atau cara pembuatan morfin, ya. Kita lihat di sini dari tanaman Papaver somniferum, ya, yang diambil itu kapsul muda. Ini kapsul muda. Setelah berbunga, nih ada bunganya, ya. Kemudian ditorehkan, ya. Nanti begitu ditorehkan keluarlah nanti getah atau lateks. Lateks inilah yang diambil, ya. Kita lihat di sini cara pembuatannya, ya. Jadi lateks yang di sini yang diambil, kemudian lateks yang di sini yang diambil jangan sampai ada endokap, jangan sampai ke dalam, ya. Jadi ngegoresnya jangan sampai kena endokap. Jadi kan kamu udah belajar, ya, di botani farmasi ada mesokap, ada endokap. Ya, endokap itu adalah bagian dalam di dalam buah. Nah, jadi jangan sampai terkena, ya, karena nanti getahnya akan sedikit. Nah, setelah keluar getah atau lateks, ya, kemudian dikumpulkan, ya, diambil pada pagi hari, diremas seperti bola, kemudian ditutup dengan daun randu, ya. Jadi ditutup dengan daun randu, ya, untuk mencegah terjadinya oksidasi. Kemudian baru diekstraksi. Nah, alkaloid opium ini, ya, ada morfin, ada kodein, papaverin, dan noskapin. Nah, ini struktur kimia, ya. Dari morfin, struktur kimia dari kodein, ya, etilmorfin, papaverin, dan noskapin. Selanjutnya kita lihat alkaloid indol. Yang termasuk ke dalam alkaloid indol di sini, ya, adalah strychnin dan brucin. Ya, ada fisostigmin dan fisostigma. Strychnin dan brucin ini adalah inti indol yang mengandung inti quinolin, digolongkan ke dalam golongan alkaloid quinolin. Jadi golongan di dalam obat-obatan ada di dalam asalnya ini berasal dari tanaman Rauwolfia, ya. Rauwolfia serpentina, ya, ada berasal dari Vinca rosea, ya, ada berasal dari jamur ergot, ya. Kita lihat satu persatu. Rauwolfia serpentina adalah akar yang dikeringkan dari tanaman Rauwolfia serpentina Bentham excursus. Jadi ini adalah penemunya, ya. Jadi kandungannya di sini adalah, ya, tentunya banyak sekali alkaloid golongan reserpin, ya, kandungannya itu yaitu 0,51% kadarnya ini. Nah, asalnya reserpin ini berasal dari India, Burma, Sri Lanka, ada juga di kita, ya, di Indonesia, ya, dan Filipina. Terus selanjutnya Rauwolfia serpentina, ya, kita di Indonesia ada, ya, silakan cari, ya, apa itu Rauwolfia serpentina. Nah, Rauwolfia serpentina ini serbuknya itu tidak kurang dari 0,15% dan tidak lebih daripada 0,2%. Jadi, nah, dihitung sebagai reserpin. Nah, kegunaannya tentunya di sini sebagai hipotensif, ya, yang memiliki aktivitas hipotensif dan sedatif kuat. Selanjutnya vincristin, ya, ini berasal dari Vinca rosea. Nanti kita, ya, Vinca rosea ini asalnya dari Madagaskar, ya. Sekarang sayangnya kita tidak dibudidayakan di Indonesia. Ini adalah tapak darah, ya. Jadi tapak darah di sini, ya,
Yang terpenting adalah phenylastin, jadi indol-indolnya ada phenylastin, fluoresin, phenrosidin, dan vincristin. Ya, jadi untuk nama-namanya kita lihat nama obat ada vinblastin, vinloresin, vinrosidin, vincristin. Untuk nama ilmiahnya untuk vinblastin itu ada yang disebut dengan vincaleocoblastin. Ada yang disebut vinleorosin, ini leorosin ya. Vinrosidin ini leorosidin, vincristin adalah reulokristine ya. Jadi leorokristin ini disebut dengan vincristin. Ini nama ilmiah, ini nama obat ya. Oke, sekarang kita lihat alkaloid Catharanthus ada 55 alkaloid. Ya, di sini 55 alkaloid ada amalisin, tetrahydrol, serpentin, dan logrenin. Ya, sekarang kita lihat turunan-turunan dari alkaloid indol. Ada vinblastin sulfat, tadi vincristin, ada vinblastin. Jadi vinblastin ini ya dari Catharanthus ya sebagai digunakan untuk penyakit Hodgkin dan koriokarsinoma yang sudah resisten terhadap terapi lain. Kalau vincristin sulfat ini adalah untuk bisa digunakan sebagai obat kanker dan juga sebagai pengganti untuk pengobatan leukemia pada anak. Ya, contohnya ini adalah oncofin. Selanjutnya ergot. Kita lihat di sini ya. Ergot dahulu didefinisikan sebagai sclerosium. Jadi asalnya dari Clavice purpurea. Nah, ini jamurnya. Ergot itu adalah asal ya. Asal nama daerahnya adalah ergot. Nah, jadi kandungannya itu tidak kurang dari 0,15% diuting sebagai ergotoksin ya. Dan ekivalen yang tidak kurang dari 0,01% adalah ergonofin. Jadi alkaloid ergot ini adalah ergonofin maleat dan ketil ergonofin maleat. Nah, ergonofin maleat kita lihat di sini ya, dia sifatnya mudah larut dalam air, banyak dipakai di dalam alkaloid ergot lainnya. Toksiknya secara oral ya atau intramuskular, kadang-kadang terlihat dalam waktu 5 menit. Jadi efeknya itu dilihat ya, apakah ada efek kerjanya enggak untuk obat migrain ya. Dan juga selain dia kegunaannya untuk obat migrain, bisa digunakan untuk pendarahan postpartum ya. Jadi ibu-ibu yang setelah lahiran. Ketil ergonofin ini disebut dengan ergometrin maleat, dibuat secara semi-sintetik ya. Jadi ini juga sama ya. Jadi dari jamur Clavice purpurea itu bisa menghasilkan ya ketil ergonofin maleat, bisa menghasilkan ergotamin tartrat ya. Jadi kegunaannya di sini ya kita lihat dia kerja toksisitasnya dia agak kuat, jadi ini kurang digunakan ya. Ada preparatnya ini metergin, dan begitu juga di sini untuk ergotamin tartrat digunakan sebagai untuk obat migrain. Preparatnya ada Ginargen, Cavergot, campuran ergotamin dengan kafein. Nah, sekarang kita lanjut alkaloid ergot juga selain tadi di jamur, juga dia ada di dalam biji-bijian ya. Biji Riveria carymbiosa ya. Terus itu dari Aspergillus fungitus, Penicillium sermesium, Penicillium roqueforti, dan Rhizopus aureus. Jadi yang kandungannya di sini komponen utamanya yang paling banyak di dalam biji Rivea ada 0,05% adalah amida asam D-lisergat ya. Selanjutnya alkaloid imidazol. Ini ada pilocarpin, berasal dari Pilocarpus jaborandi, ada Pilocarpus micropillus ya, ada Pilocarpus pinnatifolium lemairy. Jadi Pilocarpus ya ini penghasil dari pilocarpin ya. Jadi asalnya dari Brazil. Biasanya digunakan ini adalah sebanyak 0,5 sampai 1%. Jadi ini ya digunakan untuk apa ya? Tentunya di sini adalah untuk obat tetes mata ya, untuk melebarkan pupil ya. Jadi dilihat ya di dalam
beberapa spesies juga ada bisa ditemukan isopilokarpin. Nah, sekarang kita lihat pilokarpin tadi kalau ditambahkan dengan HCl dan asam nitrat, ya, ini dia bisa menghasilkan pilokarpin HCl dan pilokarpin nitrat. Jadi bisa digunakan untuk pengobatan glaukoma konjungtiva. Jadi ini untuk obat mata, ya. Jadi pilokarpin HCl dan pilokarpin nitrat. Selanjutnya alkaloid steroid. Jadi alkaloid steroid ini adalah obat-obat yang berasal dari spesies Veratrum viridi, Veratrum album, Protoveratrin, aconitum dan aconitin. Ya, kita lihat Veratrum viridi, ya. Jadi dia asalnya dari Amerika Serikat. Jadi dia penghasilnya menghasilkan cefadin, garmidin, garmitrid, ya, neoprotreperatin, protoferatin. Ya, golongan yang selanjutnya adalah kealkamin, ya, pseudogervin dan veratrosin, ya. Nah, selanjutnya ini alkaloid basa-basa purin. Purin-purin adalah turunan atau derivat inti heterosiklik dari cincin piramidin yang bersatu dengan cincin imidazol. Ya, jadi di sini untuk alkaloid basa-basa purin ada kafein, ada teofilin dan teobromin, ya. Nah, sekarang yang paling banyak di sini adalah golongan kafeinnya adalah golongan dari cola, ya, dibandingkan dengan kopi. Nanti kita lihat, ya, kopi, cola, teh dan coklat, ya. Nah, cola ini memilih asalnya, kita lihat dulu deh, ya. Untuk cola di sini berasal dari Afrika Barat, ya. Ini biji cola dikultivasi di Afrika Timur, Sri Lanka, dan kita di Indonesia juga ada. Jadi di sini kandungannya kita lihat, ya. Untuk biji cola ini kafeinnya 3,5%, ya. Teobrominnya hanya 1%, ya. Jadi di sini biji yang digunakan dipanen selama 2 kali setahun, dalam bulan Mei sama Juni dan Oktober sampai November. Jadi dikumpulkan, kemudian, ya, dikeringkan jadi buah yang segar agar agak mudah berjamur dan rusak. Jadi karena buah-buahnya yang segar, jadi tentunya di sini yang digunakan adalah harus dikeringkan secara cepat, ya. Nah, di sini kegunaan untuk cola memiliki stimulan sistem saraf pusat karena ada kafein, ya. Terus juga dia merupakan salah satu komponen dalam imun, ya, bisa untuk kekebalan tubuh, ya. Terus selanjutnya kopi asalnya dari Ethiopia dan Afrika Timur. Nah, di sini kita juga ada di Indonesia, Sri Lanka, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, dan tentunya di Brazil, ya. Nah, kafeinnya hanya 1-2%, kan sedikit, ya. Beda tadi sama kita lihat kalau di cola ini 3,5% untuk kafeinnya, ya. Nah, di sini kandungannya kafeinnya 1-2%, trigonelin kurang lebih daripada 0,23%, taninnya 3-5%, glukosa dan dextrin, ya, bukan dekatrin, ya, dextrin kurang lebih 15%, minyak lemak 10-18%, protein 10-18%. Nah, ini juga kegunaannya sebagai stimulan sistem saraf pusat. Oke, jadi untuk materi perkuliahan farmakognosi hari ini, ya, cukup sampai di sini, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, ya, komen di komentar. Jadi absen dulu baru komentar. Jadi untuk tugas untuk pertemuan pertama kali ini saya tiadakan. Insya Allah nanti di pertemuan kedua baru ada tugas. Baik, mungkin untuk perkuliahan semester pendek farmakognosi 2 cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.